wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Tale Trias Info. Kali ini saya berbincang-bincang dengan Ketua KTNA Sulawesi Tenggara, Bapak Tauli. KTNA ini adalah organisasi kelompok kontak tani nelayan andalan, di mana para anggotanya harus memiliki lahan, harus menjadi petani mumpuni, dan harus juga terjun ke lapangan. Kali ini saya mengangkat tema pertanian pangan pasca tambang di Sulawesi Tenggara. Seperti kita ketahui, Sulawesi Tenggara ini adalah sangat kaya dengan mineral, nikel, emas, dan batu bara. Tapi ini kan semua sumber daya alam tidak terbarukan. Jadi Pak Tauli ini dihinggapi rasa cemas. Beliau galau nanti pasca tambang ini masyarakat tidak siap mencari lahan-lahan kehidupan yang baru karena ini terlalu dinabobokan selama adanya tambang ini. Seperti apa ke depan dan apa antisipasi beliau sebagai ketua kelompok kontak tani andalan di Sulawesi Tenggara? Apa antisipasinya Pak Sulawesi Tenggara ini? Terima kasih. Ya, kami berterima kasih sudah dikunjungi di Sulawesi Tenggara. Kita di Sulawesi Tenggara ini hampir 50% dataran Sulawesi Tenggara ini adalah tambang. Dari tambang aspal, nikel, timah, emas, dan aluminium. Nah ini hampir 50% ini yang sekarang sudah diolah. Dan ini sudah berjalan. Dan beberapa udah ada yang habis ya. Dan sudah banyak yang habis. Dan ini yang kita sudah lakukan ini karena memang kalau kita melihat ini kita dinabobokan oleh kekayaan alam ini, kita akan habis. Pada suatu saatnya semua ini akan habis. Maka pertama ini yang kita lakukan itu kerjasama dengan Universitas Sassuolo untuk mencoba percobaan kita. Ada kebun, ada perikanan, ada peternakan di area-area pasca tambang untuk kita melihat kemungkinan kita bisa berusaha tani di daerah pasca tambang ini karena dia sudah menjadi lahan marginal. Dan yang ini kita sudah lakukan cukup lama, sudah hampir 3 tahun dan berturut-turut, dan sekarang kita selalu uji lab hasilnya. Itu kita akan persiapkan kepada teman-teman ini yang setelah pasca tambang ini dia berusaha tani apa, dia menghasilkan apa lagi. Nah, sehingga ini kalau sudah ini selesai ini uji kesehatannya maksimal supaya tidak ada lagi zat kimia dengan perlakuan itu, maka semua petani itu sudah siap. Dan sekarang ini kita teman-teman yang adik-adik yang ada di taman, yang bekerja di taman, kita setiap ada setiap minggunya itu kita bawa ke tempat-tempat pertanian yang sudah maju, yang sudah modern, dan wawancara sendiri yang perhatikan penghasilannya sehingga mereka tertarik. Dan sekarang ini semua adik-adik saya, anak-anak saya yang lagi bekerja di tambang sudah menanam sendiri dalam bentuk tabula pot di rumahnya. Pasca tambang ini mereka sudah siap bahwa dia akan berusaha tani, baik ke pertanian pangan. Kita sudah uji coba terus apa yang cocok dengan daerah marginal itu. Kita juga dia juga bisa berusaha peternakan, apa saja yang bisa cocok dengan pasca tambang dan perkebunan. Nah, ini yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian teman-teman petani yang pada saat tambang ini daerahnya terkena tambang, kita sudah siapkan bahwa mereka pada saat setelah pasca tambang ini mereka sudah siap untuk bekerja berusaha tani di daerah marginal tadi ini. Dan ini sudah bukan hanya kita percobaan usaha taninya hasilnya, tapi kita juga percepat dengan lab. Kita selalu menguji hasil ini apakah aman untuk konsumsi atau tidak terhadap masyarakat. Terbukti ini untuk perikanan kita memang bagus sekali ini pas di area tambang Merosi ini di Konawe Utara. Itu kita pelihara patin, bagus sekali hasilnya. Setelah kita lab di laboratorium di Universitas Sassuolo, ternyata
mengandung banyak sekali merkuri dan di atas ambang aman untuk konsumsi. Sehingga kita lagi berusaha ini bagaimana bersama-sama dengan tenaga-tenaga ahli dari lab Unhal ini, Universitas Salole ini, bagaimana mendapatkan satu metode bagaimana mengurangi zat-zat kimia yang tertinggal di daerah pasca tambang sehingga hasil perikanan yang kita hasilkan itu bisa aman untuk konsumsi dan bisa kita jual kepada masyarakat. Bagaimana kawan-kawan petani di lapangan menyikapi isu masuknya investasi besar-besaran dalam hal mengeksploitasi mineral ini? Belum lagi ada lagi begitu semarak isu tentang tenaga kerja asing ataupun seperti apa. Tapi kan kita juga harus mengambil manfaat dari keberadaan itu semua. Gimana, Pak? Yang pertama, hampir semua teman-teman petani ini shock. Yang pertama itu dia shock karena lahan usaha taninya yang tadinya subur masuk dalam wilayah tambang. Jadi dieksploitasi, dieksplorasi, ya habis dalam usaha taninya, dia shock. Yang kedua, banyak juga teman-teman memang yang tidak bisa masuk kerja di tambang karena keterbatasan tadi ini pengetahuannya. Kemudian dia juga tidak, dari dulunya kan usaha tani, tiba-tiba masuk tambang tidak. Tapi setelah kita masuk, kita lihat ini masalah umumnya ini mereka shock. Ya kita masuk, kita ajak dia bagaimana dulu di pas lagi tambang ini ada manfaat yang bisa dapat, ada pendapatan yang bisa dia dapatkan. Akhirnya teman-teman yang di pinggir ini dia tidak berusaha tani langsung di tanah, tapi dia di dalam pot. Menanam cabai, menanam semua itu termasuk kubis, kol, mereka jual di tambang. Jadi tapi saya bilang harus mengambil manfaat dari keberadaan yang tadi sebutkan itu. Jadi bukan hanya mengeluh, mencibir atau seperti apa, tapi ya kita kan juga harus akomodatif juga. Jadi mengambil manfaat, betul Abang bilang, mengambil manfaat artinya di situ usaha taninya sudah habis, tapi dia di samping rumahnya, di belakang rumahnya, bahkan di atas atapnya dia bikin pot. Jadi dia panennya diserap oleh tambang. Karena di sana banyak pegawai yang butuh sayur, butuh ikan. Ikannya mereka berusaha tani pelihara ikan di terpal. Di samping rumahnya, sehingga dia sekarang enjoy, Pak. Tambang silakan jalan, tapi saya mendapat pendapatan saya jalan setiap hari. Ada sayur dia jual di situ laku tinggi, ikan laku tinggi. Dia pelihara ayam juga di samping rumahnya, bahkan bersambung dengan rumahnya ini kandang ayam. Kan panennya setiap 3 bulan, setiap bulan. Ya, begitulah pemirsa. Perbincangan dengan Pak Tawi ini. Pak Tawi ini tidak sekedar berucap, tetapi juga diikuti langkah nyata di lapangan. Saya sebut diikuti langkah nyata di lapangan karena beliau juga bertani langsung, punya sawah, punya peternakan, punya kebun, dan beliau olah secara terpadu. Dengan kata lain, beliau menerapkan pertanian simbiosis mutualisme, di mana kotoran ternak bisa digunakan untuk pupuk, sementara jerami juga bisa digunakan untuk pakan ternak. Inilah yang ingin ditularkan ke seluruh Sultra ini, sehingga nanti pasca tambang masyarakat sudah siap dengan pertanian pangan terpadunya. Dan perlu diketahui KTNA ini adalah organisasi apa? KTNA ini bisa dijelaskan dulu? KTNA ini adalah organisasi profesi, tapi profesi yang betul-betul profesional di bidang pertanian. Karena kita bukan politisinya, tapi kita memang praktisinya. Jadi nggak bisa masuk yang kota KTNA kalau nggak punya lahan, nggak punya pertanian, nggak punya ini gitu ya kan? Tidak bisa, harus ada lahan. Karena itu awalnya KTNA itu dari kelompok tani. Ketua kelompok tani itu yang mencari KTNA, kontak taninya. Kan dulu kontak dulu ya, kontak ini yang melalui kontak kelompok. Jadi KTNA itu harus punya lahan dan harus bekerja, harus berusaha tani. Jadi praktisi kita. Demikian perbincangan saya dengan Pak Tawi yang memiliki obsesi besar ingin menempatkan pertanian sebagai primadona unggulan sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.